Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPD dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Kapri Wardana Nugraha, mahasiswa PPD dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 yang mengajar di SMK Ma'arif Semarang Kidul. Pada hari ini tanggal 9 Desember tahun 2022 saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi pemeliharaan sistem transmisi otomatis sepeda motor. Praktek ini saya laksanakan pada kelas 11 DBSN. Untuk lebih jelasnya, berikut saya sampaikan video kegiatan pembelajaran praktik uji kinerja PPD dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 yang saya laksanakan di SMK Ma'arif Semarang Kidul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Tolong Mas untuk dipimpin salah satu untuk berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa. Oke, terima kasih. Sebelum mulai, saya presensi dulu ya. Ahmad Rifai, Aksa, Anjar, Evan, Fabian, Rohim. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, untuk sebelum memulai, coba lihat layar di depan. Sudahkah Anda bersyukur ini? Sudah. Yakin? Bersyukur. Coba Mas Paim, bersyukur karena apa tadi? Karena masih diberi apa? Karena masih diberi uang saku yang cukup. Oke, yang lain ada nggak? Mas Genta, bersyukur karena apa hari ini? Karena tadi pagi sudah sarapan, masih diberi rezeki sarapan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur ya. Oke, ada yang lain? Mas Niko, kira-kira bersyukur karena apa hari ini? Masih diberi kesehatan. Masih punya kuota, itu termasuk bersyukur nggak? Alhamdulillah bersyukur. Oke, kita lanjut. Nah, yang kita pelajari hari ini transmisi otomatis sepeda motor. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem transmisi otomatis, yang ada yang manual, ada yang otomatis. Sekarang kita yang otomatis. Yang kita bahas hari ini nanti transmisi otomatis sepeda motor, berarti kan motornya motor matic. Nah, kalau kemarin sudah dipelajari apa saja komponen-komponennya, masih ingat kira-kira apa saja? CVT, di bagian CVT itu komponennya ada apa aja kemarin? Molar, persivity, pegasivity, ada fanbelnya, bibelnya, apalagi
kanvas otomatisnya. Kopling otomatis ya, kalau kopling otomatis itu ada tromol, ada kanvasnya. Nah, kompetensi dasar yang kita pelajari merawat secara berkala sistem transmisi otomatis. Mengapa perlu dirawat? Supaya tidak mudah rusak atau tidak cepat mengalami kerusakan. Harus kita rawat karena ada, misal contoh satu, roller misalnya. Kita bisa tahu itu rusak atau tidak itu caranya bagaimana? Berbunyi atau ada bunyi yang tidak umum pada bagian CVT. Ya, itu kan nanti banyak sekali faktornya. Bisa rollernya, bisa macam-macam, bisa kanvas gandanya, kopling otomatisnya, bisa fanbelnya retak dan lain-lain. Itu kan banyak sekali. Nah, otomatis kalau untuk memastikan kita harus membuka blok CVT-nya, kita bongkar, kita periksa apa yang mengalami kerusakan. Baru kita bisa memperbaiki kerusakan tersebut dengan penggantian atau nanti bisa dengan penyesuaian yang lain-lain. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini, yang pertama membongkar dan merakit kembali sistem transmisi otomatis. Jadi nanti setelah belajar ini, nanti siswa-siswa diharapkan semua sudah bisa membongkar dan merakit kembali CVT. Jadi nanti suatu saat punya motor matic, ada trouble, bisa kita perbaiki sendiri. Minimal motor kita sendiri. Syukur-syukur nanti bisa memperbaiki punya tetangga, punya teman. Mungkin orang-orang lain yang membutuhkan kita. Yang kedua, memeriksa seluruh komponen sistem transmisi otomatis. Jadi kalau membongkar dan memasangnya sudah ahli, nanti tinggal bagaimana pemeriksaan yang benar, bagaimana mengetahui kerusakan di bagian apa, komponen apa yang harus kita perbaiki. Nah, itu untuk melengkapi kompetensi siswa sekalian. Selanjutnya, ini adalah konstruksi transmisi otomatis. Kemarin sudah saya sampaikan ya ini ya. Nah, ada puli depan, ada puli belakang. Nah, puli depan itu puli primer, yang belakang puli sekunder. Di bagian depan terdapat roller dengan rumahnya. Di bagian belakang terdapat kopling otomatis. Nah, nanti bagaimana pemeriksaan itu nanti akan saya berikan LKPD atau lembar kerja. Nanti standar motor ini harusnya roller itu berapa diameternya atau berapa beratnya. Kemudian lebar panbelnya berapa atau ketebalan kanvas kopling otomatisnya itu berapa. Kalau sudah tipis efeknya bagaimana itu nanti ada di lembar kerja. Nah, seperti ini yang nanti akan kita praktekkan bersama-sama. Nah, berikutnya ini adalah gambar real yang nanti akan kita bongkar. Jadi komponen-komponen seperti inilah yang nanti kita akan praktekkan. Kita bongkar, kita periksa bersama-sama. Nanti alat-alatnya menggunakan apa saja pemeriksaan itu. Satu contoh kerusakan. Ini berarti apa? Panbelnya ya, fibelnya ya. Fibelnya retak sehingga ada yang patah, ada yang bahasa bengkelnya apa ini? Bahasa Jawanya cuil. Nah, kira-kira kalau seperti ini dipertahankan dan dipakai terus-menerus motornya, kemungkinan yang akan terjadi bisa putus di tengah jalan ya. Nah, kira-kira gimana itu motornya? Nggak bisa berjalan dengan biasa, seperti biasanya. Tidak bisa berjalan dengan normal. Atau nanti kemungkinan bisa nggak kira-kira fanbel ini mengenai komponen yang lain. Misalnya apa? Ketika putus terus kena sistem kopling otomatisnya terus ganjel, nah itu akan lebih parah kerusakannya dibanding kita melakukan perawatan secara berkala. Harus kita periksa secara berkala.
Yang kedua, contoh roller. Roller itu kan bekerja berdasarkan gaya sentrifugal. Akan menggelinding ke arah luar ketika sepeda motor atau mesin itu menghasilkan putaran. Kalau semisal rollernya seperti ini, nah ibarat kata ya, kita bermain bola tapi bolanya tidak bundar. Kira-kira bola itu bisa menggelinding dengan normal, dengan lancar atau tidak? Tidak. Ya sama dengan roller ini. Ketika dia bekerjanya itu menggelinding keluar, akan tetapi permukaannya ada yang rata. Apakah bisa bekerja dengan normal? Kan tidak. Efeknya apa berarti? Tarian motornya menjadi berat, tidak stabil. Bisa jadi nanti roller ini tidak bisa menggelinding, jadi tarikannya berat. Nah, putaran di puli depannya diameternya kecil, di belakang besar. Jadi ibarat kalau motor manual itu masuk di gigi satu terus. Nah, berat. Karena berat berarti efeknya bahan bakar yang dikonsumsi oleh mesin menjadi lebih banyak, boros gitu. Tenaga mesin memang kuat tapi kan tidak bisa mencapai kecepatan maksimal. Nah, ya. Oh ya, boleh, silahkan. Oke, untuk selanjutnya nanti kita akan pembagian kelompok berdasarkan jumlah siswa. Nanti saya bagi menjadi 3 kelompok. Kelompoknya seperti ini. Nanti yang kita praktekkan ada 3 sepeda motor metik, ada Vario 125, ada 2 buah, ada 2 motor. Nanti yang 1 Beat FI tahun 2014. Kelompok 1 ada Mas Niko, Ahmad Rifai, Mas Yudi, Mas Randy, kemudian Mas Dika, ada Mas Nurrohim. Untuk yang kedua ada Mas Valen, Mas Aksa, Mas Dani, Mas Bian, ada Mas Anjar, ada Mas Evan. Yang ketiga Mas Pian, Genta, Mas Irfansyah, Mas Uzan, Mas Nugroho, sama Mas Tias. Ini kelompoknya nanti akan saya bagikan LKPD seperti ini. Nah, kelompok 1 nanti menggunakan Vario 125 yang hitam. Kemudian kelompok 2 pakai Beat. Kelompok 2 pakai Beat. Yang kelompok 3 Mas Pian nanti pakai Vario 125 yang merah. Oke. Kelompok 1 ada Mas Niko, Ahmad Rifai. Kemudian kelompok 2 siapa? Valen. Kelompok 3 ya. Oke. Nah, nanti silahkan mengacu pada lembar kerja tersebut. Nanti akan saya berikan buku manual seperti ini. Nanti ada di sini semua prosesnya. Jadi pemeriksaan apa saja yang harus diperiksa nanti semua di sini sudah ada. Silahkan dibaca baik-baik. Nanti apa yang belum jelas bisa ditanyakan. Begitu? Sudah jelas? Oke. Karena sudah jelas, sebelum kita mulai saya cek dulu konsentrasinya. Oke, duduk siap. Dari sebelah kiri saya, silakan untuk berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Oke. Saya rubah sekarang. Saya rubah sekarang berarti ketika kelipatan 2 harusnya gampang nih berarti. Kelipatan 2 berarti berapa? 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ganti dengan tepuk tangan. Kita coba. Berarti yang tepuk tangan berarti yang nomornya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Oke, siap. Mulai. 1, 5, 9. Kita balik dari sini. Kelipatannya 3. Kelipatannya 3. Berarti berapa? 3, 6, 9. Oke.
Kelipatannya 3. Kita mulai dari sebelah kanan saya, Mas Anjar. Silakan. Kelipatannya 3. Diulangi, dari sebelah kanan saya, Mas Anjar. Kalau kelipatannya 3 berarti gimana, Bang? 2, 3. Nah, 6, 7. Oke, kita mulai. Sepuluh berarti ya sudah 11 kelipatan 3 bukan? Bukan, berarti yang temu siapa? 12. Gimana? Coba ulangi dari sini. Yuk. 1, 2, 7. Yuk. Kita ulangi dari sebelah kiri saya, silakan. Nah, kelipatan 3. Kelipatan. Curang ini Mas Anjar. Mulai 1, 2, 3. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12. Kita ulangi dari Mas Rai. Kelipatan 3 itu kan 6 loh. Yuk, mulai dari Mas Rai. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, untuk memulai kegiatan pagi hari ini kita mulai untuk praktek. Kemudian minta tolong kursinya nanti dikebelakangkan untuk menata motor nanti kelompok 1, 2, 3. Tuh ya. Oke, kita mulai. Kan posisi muternya ke depan atau depan? Depan. Nanti kan kalau ada bendanya di sini, kita terdorong ke sana. Selain terlibat keluar, berarti juga terdorong ke depan. Karena ada dorongan ke depan. Di bagian roller ini kan ada bagian yang tebal, ada yang tipis. Yang tebal ini berarti bersinggungan dengan belakang karena supaya apa nanti kalau ini keluar, ini tidak aus keluar, karena bagian rumah ini kan nanti bisa berubah, bisa aus juga. Jadi posisinya seperti itu. Jadi sini berarti kan semuanya posisinya seperti ini sama ini. Konsep. Hasilnya berapa? 124,5 mm dibandingkan dengan standar spesifikasinya 125,5. 124,5. Oke, sudah selesai semua pemeriksaannya. Oke, sekarang
minta tolong untuk disampaikan di depan. Nanti setiap kelompok menyampaikan hasil prakteknya. Ada yang kelompok 1 pakai vario tadi, terus kelompok 2 pakai bit, yang kelompok 3 pakai vario 125. Nanti kondisi motornya pada bagian CVT itu bagaimana? Adakah yang perlu diganti atau masih semuanya masih normal? Nanti tolong disampaikan. Kemudian untuk yang tidak presentasi, silahkan nanti kalau mau ada pertanyaan disampaikan langsung dan langsung dijawab juga oleh kelompok yang presentasi. Oke, dimulai dari kelompok berapa dulu? 1 dulu atau 2 dulu atau 3? Kelompok 1? Kelompok 2? Diulangi dari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil praktek. Oke. Ya, kondisi blok CVT masih bagus, keterangan masih bagus, belum perlu diganti. Kondisi mekanisme kickstarter masih bagus, keterangan masih bagus, belum perlu. Diameter driven dari goresan masih bagus, tidak ada goresan. Diameter luas driven fast 33,93 mm masih bagus. Ketebalan kanvas 2,8 mm masih bagus. Lebar 21,9 mm masih bagus. Kesimpulan, setelah saya melakukan praktek, saya dapat mengetahui dan memahami komponen-komponen sistem CVT. Juga sudah paham cara merakit dan memperbaiki jika ada kerusakan. Oke. Untuk keseluruhan berarti kondisi sepeda motor Honda Vario 125 80% masih bagus, masih berfungsi normal. Tadi ada sepertinya ada yang keterangannya perlu diganti, itu tadi nomor berapa? Ya, kipas. Oh, ada retak atau patah di bagian kipas puli. Oke. Yang mau bertanya siapa? Ya. Oh ya, siapa namanya? Ya. Ian. Oke. Apa yang terjadi jika roller pada sepeda motor dipasang dengan ukuran yang tidak standarnya, bukan ukurannya. Apa yang terjadi jika memasang roller pada CVT yang tidak sesuai standarnya? Oke, gimana jawabannya? Tidak ada? Tidak ada tenaga. Sebelum menjawab gini. Oke, sebelum dijawab, tadi kan pertanyaannya gini ya. Pertanyaan gini. Pertanyaannya memasang roller yang tidak sesuai standarnya. Yang dimaksud itu diameternya atau beratnya? Diameternya. Oke, silakan dijawab. Tidak bisa dipasang. Diameternya lebih kecil. Oke, silakan dijawab. Tidak bertenaga. Terus? Tidak bisa maksimal. Tenaga tidak maksimal seperti roller. Tenaga tidak bisa maksimal sesuai roller standarnya. Gimana Mas Wian? Kalau apa? Kalau apa? Kalau beratnya bukan pada motor tersebut. Mungkin rollernya lebih ringan akan terjadi pada motor itu. Kalau lebih ringan atau jawabannya sementara dulu apa? Prediksi dari kelompok akselerasinya berkurang. Gitu Mas Wian, gimana? Oke. Oke, tepuk tangan buat kelompok berapa ini tadi? 1.
Jawaban sementara kalau lolernya lebih ringan, akselerasinya berkurang. Nanti kita bahas bareng-bareng. Silahkan ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya lanjut untuk kelompok terakhir dari kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Literasi. Setelah saya melakukan praktek, saya dapat mengetahui dan Kesimpulan, setelah saya melakukan praktek, saya dapat mengetahui dan memahami komponen komponen sistem CVT. Juga sudah paham cara merawat dan Jadi keseluruhan di sepeda motor Beat yang diperiksa tadi hasilnya semua dari seluruh pemeriksaan hasilnya masih bagus, masih layak digunakan. Sepeda motor kondisi normal ya berarti ya. Oke. Karena kondisinya normal mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain, silahkan. Silahkan siapa namanya? Ya, Mas Dika mau bertanya apa? Apa yang terjadi jika pemasangan roller salah? Silakan dijawab dulu. Apa yang terjadi jika pemasangan roller salah? Mungkin lebih detail lagi Mas Dika. Jadi salahnya itu pemasangannya itu gimana gitu ya? Iya salah. Iya akibatnya apa nanti kan dijawab. Sing jogo heeh, sing kudu main sing mburi, digone mburi tapi ganti sing nek Dipindah di depan. Oke. Mungkin bisa ditunjukkan ada roller nggak di sini? Punya Beat tadi masih dipasang apa? Oke, silakan dibuka dulu. Ya. Coba dicontohkan. Ya. Nggak ke depan kamera. Yang mana? Yang mana? Sini. Nah. tapi kalau pemasangannya gini Balik gitu ya. Oke, apa akibatnya? Itu coba dijelaskan dari kelompok 1. Ini kelompok 2 ya ini ya, kelompok 2. Kalau pemasangannya terbalik, agak geser ke barat, cepat apa? Cepat haus. Coba dijelaskan. Jadi keterangannya gimana? kemungkinan bisa cepat apa? Haus. Enak. Rollernya Rollernya. bisa cepat haus. Gitu Mas Dika. Iya. Betul. Oh ya. Siap. Jadi seperti itu. Silakan untuk menutup presentasinya. Nanti kita bahas bareng-bareng pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, silakan yang masih pegang HP silakan disimpan dulu, kita bahas pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama, pertanyaan dari Mas siapa tadi yang roller kebalik? Mas Dika ya? Ya, tolong diperhatikan semuanya dulu. Mas Fai, tolong HP ini disimpan dulu, Mas. Bagaimana akibat jika pemasangan roller terbalik? Oke. Ini ya, roller. Roller ini kan ada bagian yang tebal. Ada bagian yang tebal, ada bagian yang tipis. Bagian yang tebal ini seharusnya pemasangannya bersinggungan dengan yang, karena ini puli itu bergeraknya ke depan, putar ke depan, otomatis
kalau dipasang, ini ya, pemasangannya kan seperti ini. Nanti roller ini bekerja, ketika ada gaya sentrifugal, dia akan bergerak ke arah luar, menggelinding ke arah luar. Otomatis kalau di sini ada jalurnya, dia akan menabrak rumah roller. Nah, bagian yang menabrak rumah roller ini harusnya bagian yang tebal. Karena apa? Kalau bagian yang tipis nanti lama-kelamaan ini akan kalah. Roller ini akan aus. Kemudian besi yang ada di dalam bisa keluar menghantam bagian rumah roller yang berputar ini. Ini kan hanya dengan ini kan besi, otomatis rumahnya yang akan kalah. Nanti akan terjadi keausan pada rumah roller. Itu efeknya. Mas Dika gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Mas Dika? Ada pertanyaan lagi nggak? Manoler. Oke. Yang tadi, yang pertanyaan siapa tadi? Mas Uzan ya? Pertanyaannya apa? Apa akibatnya jika kampas kopling otomatis aus? Tadi jawabnya apa? Jawabnya kelompok 2. Tenaga kurang maksimal. Kenapa kok bisa kurang maksimal? Karena apa? Aus, tipis. Coba di sini masih dipasang belum? Oke. Jadi ini ya, kampas kopling otomatis kan ini. Di luarnya terdapat mangkokan kalau bahasa bengkelnya. Kalau di dunia otomotif namanya tromol kopling. Nah, ketika dipasang seperti ini, kampas itu menggesek tromol enggak? Ketika motor tidak berjalan. Tidak. Berarti kan ini bekerjanya ketika ada putaran, kampas ini akan terdorong ke luar, sehingga menggesek tromol kopling di sini. Sehingga nanti tromol kopling ikut berputar, menggerakkan roda belakang. Itu ya, roda belakang. Nah, kemudian kalau misalnya kampasnya aus, berarti aus kan semakin tipis. Jarak antara tromol ini dengan kampas itu semakin lebar atau semakin sempit? Semakin lebar atau semakin sempit? Semakin lebar, jaraknya kan semakin lebar. Nah, semakin luas gitu ya. Nah, semakin jauh jaraknya. Ketika ini semakin jauh, kerja dari kampas ini untuk menggesek tromol akan lebih berat atau lebih ringan? Karena jaraknya lebih jauh ini. Mengembangnya akan membutuhkan waktu yang lama atau berarti? Ini bekerjanya kan mengembang. Karena jaraknya jauh, mengembangnya akan lebih membutuhkan waktu yang lama dibanding dalam kondisi standar. Berarti kalau kita gas motornya dalam kondisi ini aus misalnya dimaksimalkan ausnya lah, aus benar-benar mentok sudah tidak bisa dipakai. Digas, kira-kira langsung berjalan atau masih menunggu ini mengembang dulu? Nah, berarti kan jarak waktu antara digas dengan motornya berjalan itu kan ada jeda. Otomatis kalau seperti itu berarti kampasnya sudah aus. Perlu diganti nggak? Perlulah. Masa nggak diganti? Itu ya. Jadi seperti itu Mas Uzan. Kalau misalnya kampas kopling sudah aus, ada jeda antara ketika kita menarik gas akan berakselerasi dan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan kondisi standarnya ketika berjalan. Gitu. Tenaga juga lebih tidak maksimal, akselerasi tidak maksimal. Ada pertanyaan lagi? Ini tadi punya Vario ya? Tidak ada. Oke, kalau sudah cukup, tidak ada pertanyaan, pembelajaran kita kali ini kita cukupkan. Mungkin ada yang bisa menyampaikan apa yang sudah kita pelajari hari ini.
Mengetahui cara memasang roller biar tidak terbalik tadi. Perawatan sistem CVT. Terus ada lagi? Cara membongkar dan memasang sistem CVT. Ini Mas dapat mengetahui kerusakan komponen-komponen dan bagaimana cara memperbaikinya. Untuk sampai di sini ada kendala nggak ketika praktek? Alhamdulillah tidak. Oke. Karena kita sudah cukup sampai di sini pembelajaran kita. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Yo, perhatian semuanya. Untuk pertemuan berikutnya, silakan untuk mempersiapkan diri bagaimana cara membongkar dan memasang dengan baik secara mandiri. Nanti silakan dipelajari di rumah. Nah, gimana? Untuk pertemuan berikutnya kita nanti satu persatu kita evaluasi bagaimana tata cara membongkar dan memasang, apakah siswa sekalian sudah benar langkah-langkahnya, sudah benar pemakaian alatnya atau belum. Ya, disiapkan untuk pertemuan berikutnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Bisa kita cukupkan ya? Oke, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi siang hari ini, semoga bermanfaat apa yang telah kita pelajari. Hati-hati di jalan ketika nanti pulang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.